Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Udah siap ibadah belum? Nah, yang udah siap ibadah, kita mau siapkan hati kita. Yang masih makan, makanannya bisa dijauhin dulu ya. Gadgetnya yang masih main game, dijauhin dulu. Dan kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa sarapan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarkanlah nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami gak mau malu-malu Tuhan, memuji Tuhan. Ini kami, anak-Mu, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita bersuka cita pada hari ini dapat memuji Tuhan bersama-sama. Mari dengan senyuman dan semangat kita bernyanyi bagi Tuhan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia,
Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Heran deh, aku heran dan bingung sekali. Kenapa hanya di kota ini yang tidak terjadi kejadian heboh seperti di kota-kota yang lain ya? Kenapa tidak seperti di Yerusalem, di Yudea, di Bethlehem, Galilea, tapi hanya kota ini saja nih yang tidak terjadi kejadian heboh. Kenapa ya kira-kira ya? Adik-adik, tahu tidak adik-adik? Kira-kira apa ya kota yang tidak terjadi kejadian heboh seperti di kota-kota yang lain? Ternyata itu adalah kota Nazaret. Wow, kota Nazaret. Bukankah kota Nazaret itu tempat tinggal Tuhan Yesus ya? Ternyata adik-adik, orang-orang yang ada di kota Nazaret pada saat itu, mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai anak seorang tukang kayu, yaitu anaknya Bapak Yusuf. Jadi mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Wah, sayang sekali ya. Pada akhirnya adik-adik, karena mereka tidak percaya akan kemesiasan Tuhan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus akhirnya tidak menyatakan kuasanya dan tidak melakukan mujizat yang besar di antara mereka, yaitu orang-orang yang ada di kota Nazaret. Wah, sedih sekali ya rasanya. Sayang sekali, padahal penting sekali kalau kita itu harus percaya sama Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dan satu-satunya anak Allah bagi kita. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan siapapun untuk percaya sama Tuhan. Nah, kita yang sudah percaya sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, kita harus terus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus hanya percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, sekarang kita mau hafal ayat. Semuanya ikuti kakak Anggi ya. Mazmur 91 ayat 2. Sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 2. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Siapa nih teman-teman yang masih rajin ngerjain gema? Nah, buat teman-teman yang rajin ngerjain gema dan tanpa bolong sekalipun, Battle Kids akan memberikan teman-teman hadiah spesial. Nah, terus semangat ya ngerjain gemanya. Jangan lupa firman Tuhannya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan,
taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Untuk adik-adik sekolah minggu, ada Bikom Battle Kids pada Jumat 28 Oktober jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan berinteraksi dengan teman. Hai teman-teman, aktivitas lagi. Tadi firman Tuhannya menceritakan orang-orang di kota Nazaret tidak bisa percaya Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus tidak bisa membuat mujizat apapun. Bukannya tidak bisa sebetulnya, Tuhan Yesus kalau mau bisa, tapi orang Nazaretnya yang tidak percaya. Karena mereka berpikir Yesus kan anaknya Bapak Yusuf yang cuma tukang kayu, bisa apa dia? Nah, sekarang aktivitasnya kita siapkan selembar kertas apapun, pakai yang bekas juga nggak apa-apa, yang penting baliknya masih polos. Kita mau gambarkan satu benda yang menurut kamu itu menggambarkan atau mengartikan, atau gambar itu kamu artikan, kamu miripkan sama karakternya atau sifatnya Tuhan Yesus buat diri kamu. Misalnya, kakak di sini gambarnya mata yang besar. Karena, kenapa mata yang besar? Kamu tuliskan di bawahnya, karena Tuhan Yesus maha melihat, misalnya gitu. Lalu, kakak juga gambarkan, kasih contoh lagi, gambar sepatu Crocs misalkan. Karena, kamu tulis, karena Tuhan melindungi aku di setiap langkahku. Jadi, kamu bisa gambar apapun, tapi yang beda dengan ini ya, jangan gambar mata lagi, jangan gambar sepatu lagi. Tapi kasih keterangannya kenapa kamu gambarkan itu dan kenapa kamu anggap Tuhan Yesus mirip sepatu misalnya. Kenapa Tuhan Yesus mirip mata yang besar misalnya gitu ya. Jadi jangan lupa digambar, dikasih keterangan di bawahnya dan dikumpulkan paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. Oke teman-teman, sudah ngerti kan maksud perintah aktivitasnya hari ini? Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk terus percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus, karena cuma Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan dan bisa menolong kita. God bless you teman-teman. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini berlangsung. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman itu dapat mengubah kami sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap guru-guru, setiap pembina Battle Kids yang selalu senantiasa membimbing kami, dan Tuhan juga kiranya berkati orang tua kami. Berikan kami kesehatan di masa pandemi ini. Kami percaya akan penyertaan Tuhan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dan maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Thank you, God bless you. Yakobus 4 ayat 6. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bye bye. God bless you. Bye bye. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dadah! Karena itulah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.